Perkenalkan, nama saya Vina Rustiani. Saya mahasiswa STEM di Bandung Business School, mau mewawancara salah satu pengusaha yang menginspirasi saya. Beliau adalah Bapak Dian, pengusaha tempat wisata Hutan Pinus Rahong. Mari simak petikan wawancaranya. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga menginspirasi kita semua. Saya di sini akan memperkenalkan wisata Hutan Pinus Rahong Bapak Dian. Beliau ini saya di sini akan mereview wisata Hutan Pinus Rahong. Di sini ada pengelolanya yaitu Bapak Dian. Gimana Bapak Dian? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya di sini sebagai pengelola Hutan Pinus Rahong. Saya akan mencoba mereview tentang beberapa wahana wisata yang ada di sini, lokasi di sini yang ada di Pangalengan. Untuk saat ini, wisata yang kita suguhkan untuk kepada pemirsa, mungkin di sini ada camping ground, glamping, cabin nginap. Terus ada untuk wahana outboundnya di kita itu ada rafting atau arung jeram, paintball, archery tag, fun game atau dan lain-lain lah. Di sini banyak juga sih. Mungkin itu saja sih. Mungkin ada yang perlu dibahas lagi tentang wahana wisata Rahong itu sendiri. Mungkin hanya review itu saja yang ada di kita di sini. Baik, saya di sini akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Dian. Oke, boleh, silakan. Yang pertama yaitu nama usahanya, yaitu kan wisata Hutan Pinus Rahong ya. Iya, betul sekali. Usaha di bidang apa ya Pak? Jadi usaha di bidangnya adalah pariwisata. Oh iya, pariwisata. Nah, Alamatnya? alamatnya ini di Kampung Pulau, Kecamatan Pangalengan yang berlokasi di Hutan Pinus Rahong itu sendiri, namanya Rahong. Kapan Bapak mulai merintisnya? Kalau rintisan dari Hutan Pinus sendiri itu kita sudah lama ya, di tahun sekitar 2007-an. Mungkin orang-orang mengenal baru kemarin-kemarin sekitar 3 tahun yang lalu. Berapa karyawan yang biasa di sini? Untuk karyawan dan kru segala macam, mungkin pengelolaan kita sekitar karyawan kita ada 20 orang. Usaha sendiri atau bekerja sama dengan yang lain Pak? Kita ada PKS ya, kita sharing profit dengan perhutani. Mengapa Bapak tertarik dengan usaha ini? Kebetulan karena di kita destinasi wisata, kita sangat bagus lah untuk alam di sekitar sini, makanya dari tim kita tergugah untuk membuat area wisata yang ada di Hutan Pinus Rahong ini. Nah, untuk minimalisir juga tindakan-tindakan yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemalakan liar, perburuan liar, mungkin secara tidak langsung kita bisa mencegahnya, itu sih. Kalau boleh tahu kira-kira berapa modal awalnya Pak? Kita modal awal sih gimana ya? Ya cukup lumayan lah kalau dengan hitungan nominal. Mungkin itu aja sih. Waktu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kita mulai dari jam 8 kalau seandainya untuk bermain-main untuk di area Hutan Pinus sendiri sih sampai jam 6 atau maghrib. Kalau di atas itu kita ada 24 jam untuk camping dan itu dijaga oleh kru kita 24 jam. Langkah apa saja yang dilakukan untuk menarik pelanggan ke sini Pak? Kita banyak juga sih untuk menarik simpatik untuk orang menuju ke wisata Rahong ini. Bisa kita iklankan melalui multimedia seperti sosmed atau YouTube, segala macam, mungkin itu kita fungsikan. Tiket masuknya berapa Pak? Kita untuk tiket masuk per orang itu 10.000 dan untuk parkiran untuk motor di 5.000 dan mobil 10.000. Itu aja, mungkin itu sangat terjangkau sih untuk kalangan marginal gitu. Kira-kira berapa omset per harinya? Kalau per hari yang namanya wisata kita nggak tentu ya, karena
kebanyakan sih untuk wisata mungkin hampir semua ya, di weekday dan weekend itu kebanyakan di weekend yang banyak main menuju ke sini area lokasi wisata ini. Karena libur ya Pak. Iya betul sekali. Ciri khas tempat ini bagaimana Pak? Kalau ciri khas dari tempat ini adalah ya seperti termasuk judulnya kan, wisata hutan pinus Rahong, berarti condongnya ke hutan pinus. Dan kita untuk kegiatan awal dan pertama itu adalah camping ground untuk area camping. Sejarahnya supaya berdirinya tempat ini? Maksudnya gimana sejarahnya? Sejarah awal Historinya. ya. Mungkin kita ada beberapa histori yang tadinya kita ada punya komunitas pencinta alam yaitu Tapak Tiara. Dari kita tergugah karena dari awalnya hutan pinus Rahong ini adalah tempatnya pembuangan sampah. Nah kita tergugah untuk memperbaiki ya, karena ini dapat merusak habitat alam di sekitar sini. Makanya kita tergugah untuk membersihkan sampah itu sendiri. Dan akhirnya dari tim kita sendiri tergugahnya jadi spontanitas ketika ada beberapa pengunjung yang lewat ikut untuk mengikuti camping atau kegiatan outbound lainnya. Akhirnya dari tim kita tergugah untuk membuat wisata ini untuk swasembada dari komunitas kita itu sendiri gitu. Kendala yang dihadapi tempat wisata ini gimana Pak? Kalau kendala sih untuk saat ini secara signifikan ya mungkin kendalanya sih perhatian saja dari pemerintah tempat maupun pusat untuk agar lebih meningkatkan destinasi wisata yang ada di Pangalengan ini, gitu saja sih. Bagaimana tips supaya tempat ini tetap ramai? Kalau ramai sih itu relatif ya, selama kita menyuguhkan atau pelayanan yang terbaik untuk ke publik yang menuju area ke sini. Termasuk pelayanan harus yang terbaik saja gitu aja. Bapak bisa berbagi tips bagi calon pengusaha masa depan? Kalau berbagi tips sih mungkin relatif juga ya, karena kita juga sama-sama untuk belajar ya. Mungkin tipsnya ya satu, menjaga lingkungan yang ada di alam sekitar kita, terus mencegah dan memberikan edukasi ketika pengunjung datang itu, kita kasihkan edukasi untuk agar tidak membuang sampah sembarangan, contoh kecilnya. Terus memperkenalkan alam-alam di sekitar sini, gimana cara menjaganya. Mungkin suatu saat kita kasih penjelasan kalau seandainya ada di tempat lain, agar tergugah untuk membuat wisata juga gitu, agar lebih tergugah lagi ya. Mungkin itu sebagai percontohan saja hutan pinus Rahong. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Oke, tidak masalah, tidak apa-apa, santai aja. Mungkin itu aja dari